Halo guys, kembali lagi bertemu kita di channel ini. Bersama saya, akan membawakan sebuah cerita film yang cukup seram. Kota kecil yang tenang di Norwegia, Nybø, mendadak menjadi tegang karena sebuah pembunuhan sadis yang memakan korban putri wali kotanya. Penyelidikan polisi menggiring pada sebuah teori adanya werewolf yang diam di hutan dan mencari korban ke kota. Yang tidak disadari oleh Sheriff, putrinya yang menjadi saksi di peristiwa pertama berubah menjadi sosok mitologi tersebut. Bagaimana keseruan ceritanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see. Whoa. Diceritakan pada zaman dahulu kala, tepatnya pada tahun 1005. Saat itu masih ada namanya bangsa Viking yang saat itu sedang menyerang Normandia untuk mencari harta rampasan. Mereka menemukan ruang rahasia di dalam sebuah biara. Penjaga mencoba untuk melarangnya masuk ke dalam ruangan tersebut, tetapi sang pemimpin Viking itu menerobos masuk. Alih-alih menemukan emas dan perak, mereka menemukan seekor anjing terkutuk, atau kelihatan seperti serigala terkutuk. Tanpa sadar para Viking telah membebaskan iblis yang telah dikurung dalam ruangan tersebut. Lalu mereka kembali berlayar untuk kembali ke Norwegia. Namun dalam perjalanan, sebelum kapal mereka tiba di Norwegia, ternyata suku Viking ternyata telah mati semua dihabisi oleh makhluk itu. Setelah kapal itu sampai, anjing itu melompat dan mengarah ke hutan Nordik, hutan yang terkenal seram dan angker. Scene kemudian berpindah ke 100 tahun ke depan, atau lebih tepatnya ke zaman modern saat ini. Tepatnya di kota Nybø, di sini kita akan diperlihatkan tokoh utama yaitu Tale, gadis cantik belia yang masih berumur 17 tahun. Tale tinggal bersama ibu yang bernama Liv yang berprofesi sebagai polisi, adiknya yang bernama Jenny dan ayahnya yang bernama Arthur, bapak-bapak rumahan yang gemar memasak. Saat sedang santai dan menonton film, Tale menerima pesan dari gebetannya yang bernama Jonas untuk datang ke teluk karena di sana sedang ada pesta. Tanpa pikir panjang lagi, Tale mengambil segala keperluan yaitu selusin sirup marjan, dan segera mengambil sepeda kesayangannya. Di saat itu juga Tale bertemu dengan ibunya yang sedang lari-lari olahraga. Saat ditanya mau kemana, Tale tidak menjawabnya secara jujur dan langsung cabut ke tempat pesta di teluk. Sesampainya di teluk, Tale mengobrol dengan Jonas tentang bagaimana ia beradaptasi dengan kota barunya di sini yaitu kota Nybø. Namun saat itu Elin yang terlihat cemburu mengajak Jonas untuk mengobrol empat mata dan mengajaknya mengarah ke semak-semak. Dan tentu saja itu membuat Tale bad mood, karena hubungannya dengan teman-teman lainnya tidak begitu baik dan malah cenderung membulinya. Tale memutuskan untuk pergi dari sana untuk jalan-jalan sendiri daripada harus ribut berhadapan dengan teman-temannya yang lain. Saat tiba di bendungan, tanpa sengaja Tale melihat Jonas dan Elin sedang mengobrol di semak-semak. Saat Tale menengok ke belakang tiba-tiba Elin berteriak minta tolong karena diserang sesuatu. Saat Tale mau membantunya, Elin sudah terjatuh dan terluka parah. Tale dengan sigap lari dan membantu Elin, namun Tale malah terkena gigitan pada bagian pundak, dan Elin pun raib dibawa masuk ke hutan belantara. Beberapa saat kemudian polisi datang untuk menyelidiki tempat kejadian. Liv yang saat itu sedang bertugas menemukan anaknya di tempat kejadian tetapi Tale dalam keadaan histeris. Liv dan beberapa polisi melakukan pemeriksaan pada tempat kejadian dan menemukan sebuah kuku binatang, diduga kuku itu milik dari seekor serigala. Keesokan harinya, Liv bersama dengan rekannya, melakukan interogasi kepada para siswa yang bersangkutan yang sebelumnya berada di TKP, termasuk Jonas dan Tale. Semua siswa saat ditanya tidak tahu makhluk apa yang menyerang mereka saat malam itu. Termasuk Tale yang saat itu tepat di depan korban, tapi tidak tahu sosok apa yang menyerangnya. Hal ini yang membuat Liv dengan rekannya kebingungan, karena tidak ada petunjuk dari para siswa tentang kematian Elin apakah dimangsa hewan buas, atau hewan-hewanan jadi-jadian. Malam harinya, Liv mencoba googling dan mencari tahu jenis kuku hewan apa yang ia temukan sebelumnya. Dari hasil yang ia temukan di embah Google ternyata kuku itu sangat cocok seperti kukunya serigala, tetapi dengan ukuran yang lebih besar. Keesokan harinya, Liv dihubungi oleh rekannya bahwa mayat Elin telah ditemukan. Dan langsung saja, Liv langsung on the way ke tempat otopsi.
Sesampainya di sana, Liv dikagetkan dengan kondisi korban yang terluka parah dengan cakaran dan sobekan di samping perut. Untuk memperjelas semuanya, pihak kepolisian menghubungi ahli patologi forensik yang bernama William untuk melakukan penyelidikan mayatnya Elin. Keesokan harinya, Liv yang sedang kantor didatangi pria tua dengan satu lengan karena kehilangan lengannya saat berburu, bernama Lars Brodin. Brodin mengaku pemburu serigala siluman manusia sejak lama sudah puluhan tahun. Dia mengatakan bahwa pelaku sebenarnya adalah manusia serigala ini, dan harus segera dihentikan sebelum ada korban selanjutnya. Dan menginfeksi manusia yang tergigit olehnya, karena jika terkena gigitan serigala ini maka perlahan manusia itu juga akan berubah menjadi manusia serigala. Liv yang saat itu berpikir secara logika tidak mempercayai apa yang dikatakan Brodin, karena menganggap manusia serigala hanyalah mitos. Meskipun Liv tidak mempercayainya, Brodin memberikan sebuah peluru yang terbuat dari perak, serta mengatakan bahwa hanya peluru perak inilah yang hanya bisa membunuh manusia siluman serigala tersebut. Sementara itu di suatu angkring Tale dan Jonas sedang membicarakan tentang kematian Elin. Keduanya merasa bersalah karena tidak segera menolong saat kejadian waktu itu. Setelah cukup lama berbincang, Hale memutuskan untuk pulang, namun baru saja keluar dari pintu, Hale diejek oleh teman-temannya karena luka gigitan pada pundaknya. Tentu saja Hale malu dan segera pulang ke rumah. Keesokan harinya, kepolisian memutuskan untuk mengadakan perburuan tentang segala sesuatu yang menewaskan Elin. Setelah masuk hutan Nordik yang cukup dalam, tanpa sengaja mereka menemukan sebatang mayat tanpa kelapa. Terlihat jasad itu seperti terserang oleh binatang yang buas. 2 orang ditugaskan untuk menjaga jasad itu, dan yang lainnya melanjutkan penelusuran hutan lebih dalam. Liv dan kawan-kawan akhirnya menemukan sebuah goa yang cukup tersembunyi di sana. Sesaat setelah itu 2 orang yang menjaga mayat itu dikejutkan munculnya sosok serigala buas. Serigala itu menyerangnya secara membabi buta. Elliot yang mencoba menembaki serigala, malah tergigit dan jatuh ke dalam goa. Serigala itu lalu menyerang Liv. Liv pun sebisanya menembaki serigala itu dengan senjata yang ia miliki, akan tetapi serigala yang ditembaki tidak mempan dengan banyaknya peluru yang ditembakkan kepadanya. Setelah tersisa 1 peluru perak, Liv pun segera mengisi senjatanya lagi dengan peluru perak tersebut dan menembakkannya tepat di leher serigala. Beberapa saat kemudian, Liv berada di rumah sakit dan mendapatkan kabar bahwa serigala yang diburu telah mati. Di sana juga terdapat Elliot yang sedang dirawat karena luka gigitan yang dialaminya. Dirasa kondisinya sudah membaik, Liv pergi ke tempatnya William untuk melanjutkan menyelidiki jasad dari serigala. William mengatakan bahwa yang berhasil membunuh serigala ini adalah peluru perak. Bukan peluru biasa yang bahkan telah mengenai jantung serigala tetapi tidak berpengaruh terhadapnya. Peluru perak itu hanya mengenai lehernya tetapi mengakibatkan pendarahan pada serigala dan akhirnya mati. Mendengar penjelasan dari William, Liv akhirnya percaya dengan perkataan Brodin. Sementara itu Tale yang telah digigit oleh serigala mulai mengalami gejala-gejala depresi, maksudnya gejala demam. Tale juga memiliki penglihatan dan pendengaran lebih tajam layaknya Superman, salah maksudnya serigala. Seperti mendengar goresan pensil saat temannya sedang menulis. 2 hari setelah itu Liv mendatangi Brodin di tempat tinggalnya. Brodin mengucapkan selamat kepada Liv karena telah membunuh siluman manusia serigala. Brodin juga menjelaskan manusia serigala ini tidak berjalan layaknya manusia menggunakan 2 kaki. Tetapi berwujud seperti serigala pada umumnya 4 kaki dan tentunya lebih ganas. Virus manusia serigala ini berasal dari virus yang dibawa oleh bangsa Viking. Ketika serigala itu sudah berusia tua, maka dia akan menggigit dan membiarkan korbannya untuk berubah menjadi manusia serigala untuk meneruskan garis keturunannya. Brodin juga menambahkan, saat korban tergigit oleh serigala, maka dia akan berubah saat bulan purnama tiba. Seketika Liv pun pucat karena ingat dengan Tale yang telah tergigit. Malam harinya Tale sedang berpacaran dengan Jonas sedang mengobrol dan menikmati indahnya pemandangan kota Nibo. Saat sedang mengobrol, Jonas ditelepon oleh ayahnya mengingatkan untuk pulang jangan terlalu malam karena takut diculik kuntilanak. Di saat bersamaan bulan purnama muncul, seketika Tale merasakan sesuatu perubahan pada tubuhnya, gigi taringnya muncul, dan tumbuh bulu layaknya serigala.
Saat Jonas kembali dari telepon, Jonas langsung diserang oleh Tale yang pikirannya sudah tidak jernih karena dikuasai oleh insting serigala yang haus akan darah. Keesokan harinya Tale terbangun di gudang dan menyadari semalam dia telah membunuh Jonas. Saat bercermin betapa kagetnya Tale saat menyadari bahwa wujudnya sudah menjadi manusia setengah serigala. Di tempat lain, Brodin yang diam-diam pergi ke rumah sakit untuk mengeksekusi Ellard yang sedang dirawat. Saat Brodin melihat luka gigitan yang dialami Ellard, Brodin mencabut selang oksigen agar Ellard meninggal di tempat karena dikhawatirkan akan berubah menjadi manusia serigala setelahnya. Malam harinya Tale berniat untuk pergi dari kota Nyibo dan menuju kota Olso karena menyadari bahwa dirinya akan berubah menjadi serigala. Akan tetapi di tengah perjalanan, bulan purnama kembali muncul dan mengubah Tale menjadi manusia serigala secara sempurna. Tale tanpa kesadarannya menyerang seluruh penumpang bus yang mengakibatkan bus itu mengalami kecelakaan di sebuah terowongan. Lift yang saat itu bertugas mendapat laporan penyerangan serigala langsung menuju ke lokasi TKP. Sesampainya di sana, Lift menemukan jam tangan milik Tale yang sudah dipastikan kalau pelakunya adalah putrinya sendiri. William pun datang untuk membantu Lift memburu putrinya sebelum menambah korban lagi. Sementara itu Jenny yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh Tale yang sedang haus darah. Tale berniat untuk menyerang Jenny, tetapi dia mengurungkan niatnya karena masih ingat kalau Jenny adalah adik kesayangannya. Saat itu juga ayah menyerang Tale dengan sebuah tongkat sakti dan membawa kabur Jenny dengan mobil kesayangannya. Namun tanpa ayah sadari, ternyata tangannya telah tergigit oleh Tale dan membuatnya menabrak tiang jembatan yang bersebelahan dengan Warmindo. Warga yang kebetulan sedang nobar Piala Dunia di sana berbondong-bondong melihat apa yang terjadi pada mobil yang menabrak jembatan. Akan tetapi Tale yang kelaparan tiba-tiba muncul dan menyerang warga lokal yang sedang berada di kerumunan. Setelah banyak korban berjatuhan, Jenny memutuskan untuk menyadarkan kakaknya yang sudah menjadi serigala itu agar ingat siapa dirinya. Saat itu juga Liv dan William datang. William yang membawa senapan berpeluru bius menembakkan ke arah Tale dan membawa kabur Jenny masuk ke dalam ruko bangunan. Saat William dan Liv menahan pintu, Brodin datang dengan barbarnya menabrakkan mobil ke arah serigala. Namun tindakannya tidak membuat Tale terbunuh dan malah membuatnya dihabisi oleh serigala jadi-jadian itu. Tale kemudian menyerang Liv, tetapi Liv yang saat itu tangannya masih terdapat pelindung menahan gigitan dengan tangannya sehingga masih aman dari gigitan. Jenny memanfaatkan momen itu untuk menyuntikkan obat bius kepada Tale dan itu berhasil membuat Tale jatuh pingsan. Keesokan harinya, Tale dibawa ke ruang otopsi yang masih dalam wujud serigala. Walaupun tak tega, Liv harus membuat keputusan untuk mengakhiri hidup Tale yang dianggap berbahaya bagi manusia, dan akan mengakhirinya dengan sebuah peluru perak. Liv lalu menaruh peluru di depan foto Tale di dalam kamarnya. Sungguh ending yang sangat membagongkan. Tidak ada suara tembakan door saat scene Liv menembak Tale. Apakah Liv benar-benar menembak Tale? Dan bagaimanakah nasib orang-orang yang sudah tergigit? Komen pendapatmu di bawah. Baiklah teman-teman, itu saja alur film kali ini. Dan see you in the next video.